Dalam kehidupan ini, sering kita menjumpai keajaiban-keajaiban yang menunjukkan buah dari hasil keimanan yang sempurna dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Begitulah yang terjadi dengan Imam Al-Faqih Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Samunti Al-Haytami, atau lebih populer dengan sebutan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami lahir pada bulan Rajab tahun 909 Hijriah di Mahala Abi Al-Haytam, Mesir bagian barat. Beliau ditinggalkan oleh ayahnya tercinta karena wafat sejak masih kecil. Kemudian beliau dirawat dan diasuh oleh Imam Syamsuddin bin Abi Al-Hamayil dan Syamsuddin Al-Shinawi. Beliau telah mampu menghafal Al-Quran di usia yang masih dini. Saat usianya belum genap 20 tahun, guru-gurunya telah memberi izin kepada beliau untuk mengajar dan berfatwa. Kehidupannya sepenuhnya didedikasikan untuk mengajar umat dan menulis kitab dalam berbagai disiplin ilmu. Pada tanggal 23 Rajab tahun 974 Hijriah akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang dipilih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah seadanya saja dan secukupnya. Beliau hidup dalam kemiskinan selama 4 tahun dan tidak pernah makan daging karena tidak mempunyai uang untuk membelinya. Sebenarnya istri beliau memiliki keinginan sejak lama ingin mandi di pemandian air panas, akan tetapi Imam Ibnu Hajar tidak punya uang untuk bisa masuk pemandian tersebut. Imam Ibnu Hajar mencoba menghibur dan berkata kepada istrinya, "Bersabarlah wahai istriku, aku akan kumpulkan uang dulu agar kita bisa masuk ke sana." Setiap kali Allah membukakan rezekinya kepada beliau melalui usaha yang dilakukannya sehari-hari, maka beliau sisihkan sedikit sampai terkumpul setengah rial, lalu diserahkan kepada istri beliau. Setelah uangnya cukup yang sudah dikumpulkan, istri beliau bergegas pergi ke pemandian air panas. Ketika sampai di sana dia meminta kepada penjaganya untuk membukakan pintu untuknya agar bisa masuk, tapi ditolak. Penjaga tersebut memberi penjelasan kenapa ditutup dan berkata, "Hari ini saya tidak akan membukakan pintu ini untuk siapapun, karena istri Syekh Al-Alim Al-Faqih Muhammad Ar-Ramli sedang berada di dalam bersama para sahabatnya." Beliau berpesan bahwa untuk tidak membukakan pintu ini untuk siapapun lagi pada hari ini karena beliau telah membayar 25 rial dan tidak mengizinkan seorang pun untuk memasuki ke sana. Kemudian istrinya menimpali Ibnu Hajar, "Lalu mana ilmumu? Sudah fakir, kesulitan, susah payah dan engkau tidak mendapat sesuatu pun dari ilmumu. Ambillah kembali uangmu yang telah engkau kumpulkan berhari-hari." Ketika Imam Ibnu Hajar mendengar omelan istrinya, beliau berkata, "Aku ini sebenarnya tidak menghendaki dunia dan aku ridha atas apa saja yang telah Allah tetapkan kepadaku dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan jika engkau menginginkan dunia, ayo kita sekarang ke sumur Zam-Zam." Keduanya pun pergi ke sumur Zam-Zam. Ketika sampai di sana, Imam Ibnu Hajar mulai menimba. Ketika diangkat ternyata satu timba isinya penuh dengan uang dinar. Beliau bertanya, "Apakah segini cukup untukmu?" Istrinya menjawab, "Masih kurang." Ibnu Hajar kemudian menimba untuk kedua kalinya, ternyata isinya juga penuh dengan uang dinar lagi. Beliau bertanya lagi, "Apakah segini cukup?" Istrinya menjawab, "Aku ingin emas 3 timba." Kemudian beliau menimba untuk yang ketiga kalinya dan isinya juga sama dengan sebelumnya yaitu penuh dengan emas. Lantas Imam Ibnu Hajar berkata kepada istrinya, "Aku suka keadaan fakir berdasarkan pilihanku sendiri. Aku memilih untuk diriku sendiri apa yang ada di sisi Allah. Adapun dunia ini, semuanya sama bagiku, dunia yang fana, usianya pendek dan kehidupan hina." Imam Ibnu Hajar berkata, "Baiklah sekarang ini aku berikan 2 pilihan untukmu yaitu kembalikan semua emas ini ke dalam sumur Zam-Zam dan engkau masih bisa bersamaku, atau engkau bawa semua emas ini, dan engkau pulang ke rumah keluargamu serta ambil talakmu, karena aku tidak menginginkan dunia." Istri beliau mencoba untuk memberi pilihan lain, "Bagaimana kalau kita nikmati saja emas ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang?" Beliau berkata, "Tidak, kembalikan semua emasnya ke dalam sumur atau engkau ambil semuanya bawa pulang ke rumah keluargamu dan ambil talakmu." Istrinya kembali membuat pilihan yang lain, "Bagaimana kalau kita kembalikan 2 timba, dan 1 timba ini kita simpan?" Imam Ibnu Hajar kembali menjawab dengan jawaban yang sama. Istrinya bertanya lagi, "Bagaimana kalau kita ambil 1 dinar saja tidak usah banyak-banyak untuk bersenang-senang hari ini?"
Imam Ibnu Hajar masih tetap konsisten dengan jawaban yang sama. Kemudian istri beliau berkata, kita kembalikan semuanya ke dalam sumur, aku tidak ingin berpisah denganmu karena kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Engkau telah memperlihatkan karamah ini kepadaku dan apakah kita berpisah hari ini, sungguh aku tidak mau. Aku memilih untuk bersabar bersamamu. Aku semakin yakin hidup bersamamu, meskipun kita hidup dalam keadaan miskin. Demi Allah, aku akan bersabar dengan segala kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Masya Allah, sungguh kisah yang menggugah jiwa, mengajari kita makna hidup yang sebenarnya di dunia ini. Untuk para istri yang merasa hari ini hidup serba kekurangan, mari kita renungkan kisah ini dan memetik hikmahnya. Untuk para istri yang hidup serba kecukupan apalagi diberi nafkah dan fasilitas yang istimewa oleh suaminya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mari kita memperbanyak syukur kepada Allah, dan banyak berterima kasih pada suami.